seorang partisipan yang diduga merasakan teror guna-guna. Benarkah ini guna-guna? Saya memilih angka kelahiran nomor 14. Antiri Sri Nuraini Nur, kelahiran tanggal 14, merasa telah menyia-nyiakan suami yang begitu mencintainya. Penyesalan tak berujung selalu menghantui kehidupan Nur. Karma baik apa yang harus dilakukannya? Menginjak usia ke-37 ada Mbak Nur di hadapan kami yang lahir tanggal 14 Maret. Dan ini full gambarnya dari Roy Kiyoshi, ada tulisan Lorong Waktu. Lorong waktu. Tentang lorong waktu dan penyesalan dan kematian. Apakah kamu ingin balik waktu ke zaman dulu? Berbicara mengenai lorong waktu, saya merasakan Mbak Nur di sini mengalami satu perasaan yang tidak nyaman. Dan saya membaca gelombang otak bahwa di sini rumit sekali dan parah sekali. Kamu ingin benar-benar balik kalau waktu bisa berputar. Kamu ingin balikin semua waktu. Nur, pulang bareng aku yuk. Mending sama aku aja, Nur. Naik motor baruku. Enggak deh, kayaknya aku pulang sendiri aja. Tuh kan, gara-gara lu sih. Jelas-jelas Nur nggak mau jalan kaki. Lu nggak sosok tahu deh. Aduh, apaan sih kalian? Udah, pulang sendiri aja. Lu sih. Pergi jadinya gara-gara lu. Aduh, Kenapa tuh si Nur? Pasti si Ayu yang udah ngirim racun pasir buat si Nur. Benar. Sakan kamu, Nur. Kenapa? Karena kamu sudah merebut perhatian orang yang aku taksir. Dan gua bakal kirim racun pasir besar biar lu menderita kata-kata gara-gara cuekin gua. Terserah deh. Ulun karindangan ikam, hendak Nur karindangan ka ulun. Aku merindukanmu, hendaknya engkau merindukan aku. Semoga racun pasir ini bisa membalaskan sakit hatiku padamu, Nur. aduh, gatel. Tolong. Nur, kamu kenapa? Aku nggak tahu, Bang. Kamu kena racun pasir ini. Kamu tunggu sebentar ya. Alhamdulillah, Bang. Udah enakan. Nur, kamu ini pasti dikerjain sama orang. Aku bakal balikin racun ini sama orang yang ngirim racun sama kamu. Nggak usah, Bang. Mendingan Abang kasih pelajaran aja sama orang yang ngirim itu. Atau enggak, Abang pukulkan manggar pada boneka perang maya itu. Biar aku tahu siapa pengirimnya. Karena pasti kalau misalkan pengirimnya ketahuan, itu pasti ada tanda di dahinya. Siapa bayi si karindangan kada hendak munyak. Siapa punya rindu dendam, janganlah membenci. Mulai sekarang dia nggak akan pernah gangguin kamu lagi. Makasih ya, Bang. Makanya kalau cinta ditolak, gak usah terlalu maksain deh. Iya nggak? Diam! Keluar lagi. Makanya. Jadi kamu pelakunya? Hah? Aku bilangin ya sama kamu. Jangan pernah ngelakuin hal kayak gitu lagi. Bikin malu diri sendiri, tau nggak? Ini semua gara-gara kamu. Kamu udah mempermalukan aku. Loh, emang aku mau kayak gini, hah? Makanya kamu jangan kirimin aku santet dong. Udah jelek main dukung lagi lu. Jadi lu orang yang udah ngerjain Nur? Hah? Lu berani sama gua? Jawab! Udah, cukup, Bang. Abang. Stop. Apaan sih? Bang, udah, Bang. Pada berantem di sini. Ini sekolah tahu. Ayo bubar.
kurang ajar. Awas kau Nur, kau bisa lolos dari santet tanah dan racun pasir. Tapi ini belum selesai. Aku akan kerjai kamu. Kok ada suara anak bayi? Aku bukanlah ibumu. Ibumu adalah Takau dari Gunung Samuraga. Itu pasti kiriman dari gadis yang membenci kamu. Kalau ibu datang terlambat, hantu anak Sima itu bisa makan jantungmu. Kenapa ada teman perempuan yang membenci aku ya? Bunga melati ini layu. Berarti anak Sima Teluh kirimanku gagal. Awas kamu. Persingkat waktu aja, maksud kedatangan kami ke sini untuk melamar Nur. Bagaimana Nur? Nur, Maaf, karena Nur masih sekolah, jadi kami menolak lamaran Amsar. Kenapa kamu tolak Nuni? Nur kan masih bisa sekolah, kan nggak buru-buru nikah. Ma, lebih baik kita pulang aja sekarang. Karena aku rasa kita udah nggak dihormatin sama keluarga mereka lagi, Ma. Bukan begitu maksud kami. Kami sama sekali nggak bermaksud untuk menghina kalian. Masalahnya si Nur itu masih kecil, masih sekolah. Jadi sebaiknya kalian datang ke sini lagi kalau Nur sudah lulus sekolah. Iya, ini terpaksa kami lakukan karena Nur biar konsentrasi dengan sekolahnya. Banyak alasan kalian. Amsal, ayo pulang. Bu Yati, kapan acara pernikahan Nur sama Amsar? Heh, jangan ikut campur ya. Kamu jangan pernah urusan orang lain. Paham? Kok marah sih? Gue tahu nih. Pasti lamaran lu ditolak kan? Jaga mulut lu. Lu pikir lu siapa? Hah? Amsar! Lu berani sama gua? Amsar! Apa lu? Amsar! Kamu jangan berkelahi di sini. Hei! Amsar! Aduh! Kenapa kamu mukuli bapak aku, Pak? Kenapa bapak? Astagfirullahaladzim. Dan akhirnya kita pacaran dan suami saya menikahi saya setelah 4 tahun setelah tamat SMA. Dan selama 4 tahun itu kita nggak punya masalah, nggak punya apa-apa, nggak punya masalah yang pokoknya nggak ada masalah sama sekali. Saya terima nikahnya Nur binti Margono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana? Sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya lihat di dalam tubuh kamu tuh kayak ada kiriman semacam bentuk lipan atau kelabang seperti ini. Jadi udah masuk ke Sampai sekarang masih, Kak. Iya, ini termasuk golongan bukan guna-guna lagi. Ini santet. Sayang, kamu kenapa? Perut kamu kenapa, sayang? Hah? Tahu, Mas, perut aku sakit. Ya Allah. Yaudah, sekarang kita ke dokter ya. Ayo. Ya Allah, Mas. Ini pasti perbuatan Amsar. Dia suka saya dari umur saya 11 tahun. Dia tungguin sampai SMP, sampai SMA, tapi waktu itu saya tolak. Terus ibu saya juga udah carikan ganti, dia menikah sama teman saya. Jadi sama ibu saya dicarikan pengganti, terus dilamar, terus dinikahkan dengan biaya seluruhnya dari orang tua saya. Seluruh keluarga besar saya minta maaf sama mereka.
Kami datang ke sini bertujuan untuk meminta maaf karena kami sudah menikahkan Fauzan sama Nur tanpa pemberitahuan keluarga Amsar. Maksud kalian datang ke sini mau pamer? Iya. Kalau dia udah menikah, begitu? Maksud kami bukan begitu. Kami kesini untuk menebus kesalahan dengan membantu membiayai pernikahan Amsar. Betul. Karena bagaimanapun Amsar itu kan masih keponakan kami juga. Kebetulan Tante, aku juga punya teman yang suka sama Amsar. Mungkin nanti bisa aku kenalin sama Amsar. Kamu pikir aku pemuda yang gak laku apa? Sampai kamu harus jodoh-jodohin aku sama teman kamu. Masih banyak kok yang suka sama aku. Yang jauh lebih baik daripada kamu sendiri. Aku akan berikan pelajaran buat kalian. Karena kalian tidak tahu bagaimana rasa sakit hatinya aku dan anakku. Atas perlakuan kalian mempermalukan aku dan anakku. Berarti Mbak di sini merasa yang melakukan adalah yang dulu itu, yang Jadi suka sama Mbak. Iya, tapi ditolak. Ditolak itu. Apakah ada paranormal yang bilang kalau iya dia pelakunya? Semua. Jadi bilangnya tuh saya tuh dipakai pakai minyak orang mati. Jadi di sana orang mati itu nggak langsung dikubur. Jadi orang mati itu dibiarkan 1 minggu atau 1 bulan diambil air. Ya itu katanya dipakai itu. Aku pikir dengan 1 botol minyak ini udah cukup membuat Nur bisa mengikuti apapun yang aku mau. Siapa kamu? Aku akan membuat orang yang kamu tahu fotonya dengan minyak mayat itu menderita. Sayang, kamu kenapa? Siapa kamu? Ya Allah, aku Fauzan, suami kamu. Aku gak mau ngulas muka kamu. Pergi dari sini. Pergi. Istighfar. Pergi kalian. Pergi kamu. Pergi. Iya, aku suami kamu. Mbak, udah Mbak. Ini suami Mbak sendiri. Kalian gak usah sok peduli ya. Aku tahu kalian itu nggak peduli sebenarnya sama sekeliling kalian, ya kan? Kamu memang nggak tahu terima kasih ya. Kami udah baik sama kamu, tapi sikap kamu buruk kayak gitu. Jangan macam-macam kamu. Pak. Kamu itu kenapa sih? Kamu tahu mereka itu udah baik sama kita. Emangnya kamu tahu apa tentang mereka, kan? Kamu juga pergi dari sini. Pergi. Aduh, sakit banget. Kepala kamu kenapa? Hah? Ini kenapa, Mas? Apa yang terjadi sama aku, Mas? Tadi kamu marah-marah nggak jelas. Bahkan warga di sini pun kamu marah-marahin. Aku juga sampai nggak kenal kamu siapa. Kamu kenapa? Nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu kenapa, Mas. Mas sakit banget. Kamu kenapa? Ini sama sakit. Sakit. Kita ke dokter ya. Yuk, kita ke dokter. Untung aja gue nggak jadi nikah sama Nur. Kalaupun jadi, gue cuma hidup dan ngurusin orang gila kayak gitu. Benar sih Mas, pasti sengsara ngurusin istri yang sikapnya kayak gitu. Tapi saya masih nggak percaya. Mungkin aja si Nur itu diguna-guna sama orang dulu pernah dia tolak. Mungkin nggak ikhlas karena ngelihat si Nur nikah sama orang lain. Jadi maksud lu nuduh gua? Saya nggak nuduh Mas. Kok Mas marah? Emang Mas pernah ditolak sama Nur? Mas, denger ya. Siapapun lu orang yang lu tuduh, lu nggak bisa nuduh orang itu kalau lu nggak punya bukti. Ngerti nggak lu?